Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari yang cerah, yang berkah ini, kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar mengajar. Di sini di kelas 2D ya. Di sini ada 30 siswa. Ya, benar. Sekarang Bapak absen dulu. Yang nggak hadir ini berapa orang? Tolong disebutkan alasannya. Ketua kelas. Ya, Fajar kemana? Sakit. Kemudian Tindak, mana dia? Pergi acara. Oke, berarti ada sekitar 5 orang yang gak hadir hari ini. Kita doakan mudah-mudahan yang tidak sempat hadir pada hari ini, mudah-mudahan di minggu depan, minggu pertemuan selanjutnya, kita dapat berjumpa bersama untuk belajar bersama kembali. Kita doakan yang sakit semoga disembuhkan. Amin amin amin. Alhamdulillah. Kalian bagaimana kabarnya setelah melalui beberapa hari tanggal merah atau liburan? Apakah puas dengan hari liburnya? Ya, ada yang tidak puas, ada yang puas. Begitulah manusia. Tapi alhamdulillah kita semua yang berada di dalam kelas ini semuanya sehat ya. Alhamdulillah kita sehat. Semoga Allah berikan kesehatan selalu kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk tema pelajaran kita kali ini, kemarin saya sudah suruh kalian untuk mencari video yang berkaitan tentang hewan kurban. Bagaimana penyembelihannya, bagaimana syarat-syarat, ketentuan. Nah, kalian sudah melihatnya di YouTube? Nah, bagus. Nah, jadi sekarang saya ingin menjelaskan sedikit tentang hewan kurban, pengertian hewan kurban. Hewan kurban dan pelaksanaan hewan kurban dan pelaksanaannya dalam pandangan mazhab fikih. Baik. Hewan kurban. Kurban merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang berarti pendekatan secara istilah. Kurban berarti penyembelihan hewan ternak dalam rangka pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi lain menyatakan dari kata al-udhiyah yang berarti hewan ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari Tasyrik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Karena datangnya hari raya tersebut, udhiyah pada asalnya bermakna waktu duha, yang waktu antara jam 7 pagi hingga menjelang istiwa, kira-kira jam 12 malam. Nah, kemudian dijadikan nama sebagai nama bagi sembelihan kurban yang pelaksanaannya dilakukan dan dianjurkan pada waktu duha yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu penjelasan singkat tentang hewan kurban. Apa kalian tahu pengertian lain tentang hewan kurban? Ya, ayo. Siapa? Denny. Ya. Benar sekali. Saudara Denny tadi memakai dalil daripada Al-Quran, yaitu surah Al-Kautsar ayat 2 ya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat dan berkorbanlah kamu sebagai pendekatan diri kepada Allah. Nah, itu tadi berkaitan itu dengan apa yang saya jelaskan tadi. Bagus ini. Nah, ada pendapat nih dari pandangan mazhab fikih tadi. Mazhab Hambali, menurut mereka ukuran mampu dalam melaksanakan kurban yaitu apabila seorang pada hari raya Idul Adha mampu membeli hewan yang sesuai dengan syarat hewan kurban dengan uangnya, meskipun uang tersebut diperoleh dari berhutang dan ia yakin mampu untuk membayarnya. Nah, kemudian mazhab Syafi'iyah, mazhab kita Indonesia umumnya,
Adapun pendapat mereka mengenai ukuran mampu dalam berkurban, apabila seorang memiliki harta untuk membeli hewan kurban, lalu hartanya tersebut masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang yang dalam tanggungannya, seperti makanan untuk sehari-hari. Jadi seseorang boleh berkurban apabila ia telah memenuhi kebutuhan orang-orang yang ditanggunginya. Kemudian mazhab Maliki. Penganut mazhab Maliki memiliki pendapat tersendiri mengenai ukuran mampu. Menurutnya, apabila seseorang memiliki kemampuan untuk membeli hewan kurban pada tahun ia akan berkurban, namun ada kebutuhan yang sangat penting pada tahun itu dan memerlukan dana yang sangat banyak sehingga dana untuk membeli hewan kurban terpakai, maka seseorang tersebut tidak disunnahkan untuk berkurban. Kemudian yang terakhir mazhab Hanafiyah. Mereka berpendapat bahwa yang disebut mampu di sini yaitu seseorang yang memiliki harta sebanyak 200 dirham atau mempunyai 100 dirham, tetapi tidak termasuk tempat tinggal, pakaian dan perabot yang ia miliki. Jadi jika seseorang tersebut belum memiliki harta sebanyak itu, maka diperbolehkan berkurban. Baik, kita lanjut yang selanjutnya yaitu pelaksanaan ibadah kurban. Nah, tadi sudah dijelaskan di buku ya, di buku paket kalian tadi tentang syarat-syarat kurban menurut pandangan mazhab juga. Nah, di sini saya ada membuat PPT juga. Di sini pelaksanaan ibadah kurban. Yang pertama, penyembelih beragama Islam, baligh dan mampu menyembelih, membaca basmalah dan berniat atas nama orang-orang yang berkurban. Yang kedua, alat penyembelihan harus tajam. Alat tersebut bisa berbahan besi, bambu, kaca, ataupun yang lainnya. Tidak diperkenankan berbahan tulang, kuku, ataupun gigi. Nah, itu kan kawan-kawan. Ini bertanya, siapa tadi yang angkat tangan? Ya, silakan. Rizka. Ya, benar. Alat penyembelihan itu harus tajam. Tidak boleh tumpul. Karena bisa menyakitkan hewan. Kita tidak boleh menyiksa atau menyakitkan hewan. Dan tidak boleh kita mengasah menajamkan pisau itu di depan hewan tersebut. Hewan yang hendak kita kurban, itu tidak boleh, jangan dilakukan. Sebaiknya tidak dilakukan. Nah, yang ketiga, kelanjutan daripada yang tadi ya. Yang ketiga, letakkan kaki si penyembelih di atas leher atau muka hewan tersebut supaya hewan tersebut tidak dapat menggerakkan kepalanya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, membaca bismillah. Yang kelima, membaca sholawat. Yang keenam, membaca takbir. Nah, kemarin kan sudah kalian merayakan hari raya kurban, hari raya Idul Adha. Nah, pastinya sudah kebagian semua ya daging ya. Masih aman ya daging ya. Nah, di sini pembagian daging kurban. Saya ingin menjelaskan sedikit. Sebagian ulama berpendapat bahwa menyedekahkan hewan kurban seluruhnya itu lebih baik. Hal itu diperbolehkan sesuai hadis daripada Ali radhiyallahu anhu. Pendapat lain mengatakan bahwa sepertiga dimakan sendiri, sepertiga dihadiahkan, kemudian sepertiga lagi disedekahkan. Pendapat kedua ini juga sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nah, bahwasanya membagi daging kurban menjadi 3 bagian, sebagian daging untuk dimakan sendiri, sebagian untuk dihadiahkan, dan sebagian lain untuk diberikan kepada fakir miskin. Nah, jadi pendapat kedua lah yang dapat dijadikan pilihan yang terbaik kepada orang yang berkurban. Nah, di sini saya ingin kalian membuat kelompok. Di sini yang hadir 25 ya. Nah, dibagi 4 nanti. Nah, untuk kelompok 1 silakan dicatat kedua kelas. Nah, kelompok 1 itu membahas tentang syarat-syarat penyembelihan hewan. Nah, untuk kelompok 2 mendiskusikan tentang penyembelihan mekanik. Nah, nanti mekanik apa itu cari sendiri ya. Yang ketiga, kelompok 3 membahas tentang penyembelihan hewan liar. Oke. Yang keempat, yang terakhir membahas tentang tata cara penyembelihan hewan. Nah, nanti kelompok ini saya harap bisa menjelaskan ke depan nantinya untuk pertemuan minggu depan atau pertemuan selanjutnya.
Setelah kalian mempresentasikan per kelompok, kalian saya minta buat rangkuman atau simpulan. Nah, setelah itu baru saya menjelaskan atau mempresentasikan praktek penyembelihan hewan. Nah, nampaknya selesai ya. Sudah azan juga nampaknya ini. Kita berdoa dulu, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.